Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai tugas yang akan Anda lakukan, yaitu sebetulnya membuat dua hal ini, buat proposal dan membuat prototipe sistem informasi. Nah, tentunya ini semua berangkat dari satu perusahaan dulu, sehingga nanti ada dalam kelompok, satu kelompok itu memilih perusahaan apa yang akan dibuatkan sistem informasinya. Anda sepakati perusahaannya, dan perusahaan ini tentunya harus cukup besar. Jangan perusahaan restoran kecil-kecilan gitu ya, tapi perusahaan besar. Mau perusahaan nasional, mau perusahaan multinasional, monggo silakan saja. Kemudian Anda harus identifikasi masalah apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena yang namanya suatu sistem informasi itu solusi atas permasalahan organisasional. Sehingga Anda tidak serta-merta membuat suatu sistem informasi, tapi Anda bermula dari ada masalah di organisasi itu, dan masalah itu akan dipecahkan dengan solusi berupa penggunaan sistem informasi. Untuk itu Anda pertama membuat proposal yang menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dan manfaat dari sistem informasi tersebut. Di sini ada gambaran umum perusahaan, jadi dijelaskan ini perusahaannya perusahaan apa, bidang apa, dia besarnya seberapa, revenue-nya, pendapatannya seberapa, ada berapa ribu pekerja, ada berapa cabang, bidang garapnya apa saja, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, Anda jelaskan tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita sepakat bahwa permasalahan ini akan diatasi dengan pengembangan suatu sistem informasi. Maka Anda teruskan dengan untuk mengatasi masalah ini, informasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, kemudian apa tujuan dan manfaat yang diperoleh dengan pengembangan sistem yang diusulkan tersebut. Nah, ingat, karena ini tugas kelompok tapi sekaligus tugas individu, maka sistem yang Anda usulkan itu harus jumlahnya, fungsinya, jumlah fungsi-fungsinya itu sebanyak anggota kelompok. Nanti di dalam proposal ini pun harus bisa ditunjukkan siapa anggota kelompok yang mengusulkan sistem yang mana. Karena di bagian kedua ini ada deskripsi sistem informasi. Oke, disebutkan dulu fungsi dan kemampuan utamanya apa. Jadi misalkan ya, lebih enak kalau Anda misalkan membuat enterprise system yang mencakup ada sistem misalkan untuk pengelolaan supply chain, rantai pasokan, ada sistem untuk pengelolaan hubungan dengan pelanggan, ada sistem untuk pengelolaan produksi, dan seterusnya ya, sehingga lebih jelas tampak siapa saja yang membuat apa. Nanti disebutkan yang membuat SCM, Supply Chain Management System itu si A, nanti yang membuat CRM-nya si B, dan seterusnya. Nanti disebutkan fungsi kemampuan utama sistem masing-masing sistem tersebut. Kemudian pengguna sistem-sistem itu siapa saja, sistem untuk divisi mana yang menggunakan, kalau perlu untuk individunya, secara individual itu siapa yang akan menggunakan sistemnya. Bukan nama orang, tapi posisi orang tersebut. Kemudian konteks sistem informasi, maksudnya yang terlibat tidak hanya internal perusahaan, tapi mungkin juga orang-orang lain di luar perusahaan, siapa yang akan terkena dampaknya atau memperoleh manfaatnya. Misalkan para pemasok, misalkan, atau para konsumen, customer, pelanggan. Setelah itu, pada bagian 3, pada bab 3, dijelaskan rencana implementasinya. Nanti ada metode pengembangan sistemnya,
Jadi ini kalau Anda mengacu kembali pada penjelasan pada topik-topik sebelumnya, ada beberapa metode pengembangan, misalkan SDLC, System Development Life Cycle, bisa juga ada waterfall approach, ada rapid application development, joint application development misalnya. Ada juga end user development atau prototyping. Nah, itu yang kita ingin tahu. Proses pengerjaannya bagaimana, jadwalnya seperti apa, berapa lama, dan seterusnya. Maka kita tadi kenal ada Gantt chart, ada BERT, itu untuk melihat, untuk membantu kita melakukan penjadwalan dan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan-tahapan tersebut. Kemudian ada juga rencana keuangan dan anggaran. Tentunya Anda tidak bisa secara pasti menentukan, karena mungkin pengalaman kita langsung di bidang industri masih kurang, ya dikira-kira saja. Kemudian ketika kita implementasikan, kita jalankan sistemnya, itu kira-kira permasalahan apa saja yang dapat muncul di dalam implementasi. Nah, proposal sistem informasi ini bentuknya Word document, sehingga bentuknya laporannya panjang itu ya, bukan sekedar PowerPoint. Kemudian ini bagian pertama dari tugasnya. Kemudian bagian kedua tugasnya itu membuat prototipe sistem informasi. Nah, ini Anda membuat menggunakan PowerPoint, menggunakan Microsoft PowerPoint dan fungsi hyperlink. Nah, kita akan lihat. Jadi di sini Anda diminta untuk merancang prototipe sistem atau markup. Jadi kalau Anda bisa bayangkan ketika kru suatu pesawat gitu ya, mereka berlatih, pilot maupun pramugari berlatih untuk melayani penumpang maupun berlatih dalam kondisi ketika ada kedaruratan, itu mereka kan tidak latihan di pesawat beneran ya, tapi mereka akan berlatih pakai namanya markup. Jadi ada bentukan seperti pesawat, ada kursi-kursi, kemudian kalau untuk pilot ya ada tombol-tombol untuk kontrol, tapi pesawat-pesawatan itu tidak sungguh-sungguh bisa terbang. Mesinnya juga tidak ada. Nah, ya ini makanya namanya mock-up atau prototipe. Kita gunakan istilah prototipe untuk perusahaan yang Anda sebutkan di proposal tadi tentunya, tapi ini menggunakan PowerPoint. Nah, harus diingat bahwa nilainya itu nanti akhirnya akan ada nilai individu ya yang keluar ya. Tapi nilainya itu didapatkan dari hasil nilai kelompok, tapi juga ada nilai individu dan nilainya itu setara dengan uji kompetensi. Nah, berarti Anda berdasarkan proposal yang sudah Anda buat sebelumnya, Anda membuat rancangan pakai PowerPoint, setiap anggota kelompok buat rancangan pakai PowerPoint untuk sistem yang ditugaskan pada dia. Misalkan CRM, SCM, ataupun sistem lain. Seperti sistem pengelolaan pesanan, ini lebih spesifik. Bisa juga seperti ini. Sistem pengelolaan pesanan atau sistem pemeliharaan mesin, misalkan. Bisa juga seperti itu. Tapi tentunya setiap sistem itu harus ada tulisannya, ini yang mengembangkan siapa, nomor mahasiswanya berapa. Itu silahkan dituliskan di masing-masing sistem tersebut. Kemudian sistemnya itu harus digabungkan menjadi satu sistem besar. Makanya ada yang namanya main menu, menu utamanya ya, ada main menu. Nah, kemudian jangan lupa dituliskan dengan jelas siapa penulisnya. Kemudian yang Anda buat sebetulnya tampilan layarnya terlebih dahulu. Nanti dalam layar Anda tidak perlu berpikir mengenai proses yang dijalankan di sistem itu, tidak perlu. Tapi cukup tampilan layarnya. Nanti di layar akan tampil apa. Nah, kemudian setelah dapat tampilan layarnya, nanti masing-masing tampilan layar itu di-link dengan fungsi hyperlink di PowerPoint. Nah, yang namanya user interface atau tampilan layar tadi harus mudah digunakan. Jadi seperti aplikasi yang ada saat ini, Anda kan tidak perlu user manual gitu kan. Tapi Anda cukup lihat sistemnya seperti apa,
lihat tombol-tombolnya seperti apa, langsung paham, oh ini bisa untuk ini bisa untuk ini. Informatif, efisien. Efisien itu maksudnya ketika Anda melakukan fungsi, menjalankan fungsi yang sering digunakan, tidak perlu banyak tombol yang harus dipijat, cukup beberapa langkah yang harus Anda lakukan, langsung dapat fungsi yang diinginkan atau yang sering digunakan. Kalau tadi informatif itu, ya yang ditampilkan atau informasi yang ditampilkan itu memang sesuai yang dibutuhkan, dan kalau perlu juga banyak informasi tapi tidak sampai terlihat terlalu padat. Berbagai dimensi mungkin bisa kalau perlu ditampilkan tapi masih kelihatan enak untuk dibaca. Dan menarik secara visual. Tampilannya itu ya enak dilihat, kemudian jelas, ukuran hurufnya pas, warnanya enak, dan seterusnya. Nah, karena kita tidak sungguh-sungguh berada di perusahaan ini, maka Anda tidak perlu menggunakan data real dari lapangan, tapi cukup datanya Anda isi sendiri saja, berdasarkan common sense, berdasarkan ya wajarnya seberapa besar. Kemudian, sistem informasi ini prototipenya minimal, untuk setiap sistem, minimal harus ada main menu utama, ada data input, ada menu untuk input data, ada menu untuk output, dan ada pelaporan. Pelaporannya ya bisa misalkan ada dashboard dengan tampilan grafik-grafik itu ya, pakai pie chart, pakai bar graph, dan seterusnya. Bisa ada tabel, bisa ada laporan nanti kalau mau ada receipt Anda terima, kwitansi, dan seterusnya. Untuk itu, agar Anda bisa punya gambaran lebih jelas mengenai sistemnya itu seperti apa atau yang bisa kita buat, itu saya akan memberikan review mengenai berbagai jenis sistem informasi. Ini sudah pernah kita bicarakan, tapi biar kita ingat kembali, kita ingat bahwa dalam suatu perusahaan itu ada berbagai tingkatan manajemen. Ada manajemen tingkat atas, itu fungsinya untuk menjalankan strategi perusahaan. Di bawahnya ada manajemen tingkatan menengah, manajemen level, fungsinya untuk menjalankan perusahaan sehari-hari. Dan ini knowledge level ini untuk berbagai perusahaan konsultan biasanya. Kemudian ada operational level, ini mereka menjalankan perusahaan pada tingkatan paling bawah. Karena fungsi setiap manajemen atau karyawan yang ada pada tingkatan itu berbeda-beda, maka sistemnya juga beda-beda. Ada transaction processing system, ini paling sederhana, paling awal, ini terutama untuk input data, TPS. Di atasnya ada decision support system sama management information system. MIS ini untuk membantu pengambilan keputusan, tapi keputusannya sifatnya dia rutin, dia dilakukan terus-menerus dan biasanya ada formulanya. Kalau DSS ini keputusan yang ad hoc, tidak mesti dilakukan, mungkin jarang dilakukan, dan tidak ada rumus langsung, tapi mungkin pakai pemodelan. Dan Executive Support System ini lebih tidak terstruktur lagi, jenis informasi yang data dan informasi yang diperlukan. Dari TPS bisa masuk ke MIS, bisa masuk DSS, dan masuk ke SS, saling menyambung. Sehingga Anda bisa misalkan ada yang membuat TPS-nya, ada yang membuat MIS-nya, dan seterusnya untuk satu jenis sistem yang sama. Kemudian ini Anda pakai sudut pandang yang lain, bisa juga Anda membuat misalkan supply chain management system, customer relationship management system ini, atau knowledge management system misalkan, atau Anda membuat sistem untuk bagian pemasaran, sistem untuk bagian manufaktur, keuangan, atau SDM. Nah, contohnya seperti ini. Ini di contoh sistem informasi. Kalau Anda bagi-bagi menjadi sistem informasi untuk tiap divisi, ini Anda bisa membuat yang lebih rinci lagi, lebih kecil-kecil lagi, dan masing-masing ini juga bisa dibuat oleh anggota tim yang berbeda di sini. Misalkan ya, ada sistem MIS untuk pengelolaan tenaga pemasar, sistem MIS untuk pengelolaan inventory, untuk pengelolaan penganggaran, untuk pengelolaan investasi atau pengelolaan pembagian mutasi ke antar daerah misalkan. Nah,
ini untuk divisi-divisi di perusahaan yang berbeda-beda. Dan tingkatannya juga macam-macam. Tapi harapan saya tidak di TPS saja ya, tapi harapan saya pada tingkatan ini minimal, MIS sama DSS. Jadi tidak hanya entry data, tapi ada analisis data. Ini yang kita tuju. Oke, bukan hanya entry data, tapi ada analisis data di sini. Ada laporan-laporan yang muncul di situ. Nah, saya akan memberikan 2 contoh di sini. Ada contoh untuk sistem informasi akademis dan contoh, tapi ini sederhana. Harapan saya 1 orang mengerjakan salah satu contoh ini. Jadi misalkan saya contohkan di sini ya. Ini Anda bisa lihat. Ini tampilannya mungkin sudah agak outdated karena ini memang sudah lama kita buat. Saya ada dalam satu lembaga yang buat sistem informasi akademis ini. Kemudian di sini Anda bisa membuat tampilan layar. Ini tuntutan untuk satu mahasiswa ya. Ini bukan untuk satu kelompok. Satu mahasiswa misalkan buat ini. Ini ada tampilan layar. Anda gambar saja nggak apa-apa. Tampilan layar ini Anda gambar. Oke. Kemudian nanti Anda pakai fungsi hyperlink. Hyperlink itu seperti ini. Ini ya, misalkan Anda di sini, Anda klik kanan, Anda lihat di sini ada hyperlink. Nah, ini nanti Anda kalau mau diedit hyperlink kelihatan. Nah, di sini kan ada berbagai layar toh. Nah, ini misalkan Anda lihat ini. Kemudian ketika Anda klik biodata dosen, maka nanti akan lari ke misalkan sini, ke slide 13. Nah, maka Anda klik sini nanti akan hyperlinknya ke slide tersebut. Demikian pula yang lain, data mahasiswa, kita lihat hyperlinknya juga akan masuk ke bagian lain lagi. Nah, ini cara membuatnya. Jadi Anda pertama membuat tampilan layar dulu saja. Setelah membuat tampilan layar, nanti hubungan antara layar satu dan layar lain Anda buat menggunakan fungsi hyperlink di Microsoft PowerPoint. Kali ini ada contoh yang dibuat oleh kelompok mahasiswa, tapi belum terlalu lengkap. Nah, harapan ini yang dilakukan oleh satu mahasiswa sistem informasi akademis. Nanti ada mahasiswa lain misalkan membuat sistem informasi untuk pengembangan karir dosen. Ada sistem informasi untuk pendaftaran mahasiswa baru, misalkan seperti itu. Nah, nanti Anda gabungkan semuanya, nanti ada satu layar utama yang bisa memilih di antara mau masuk ke sistem informasi akademis, atau sistem informasi untuk pendaftaran mahasiswa baru, atau sistem informasi untuk pengelolaan karir, dan sebagainya. Nah, saya akan contohkan bagaimana kalau sistem tersebut dijalankan. Ini contoh sistem tadi kalau tampilkan secara terpisah, nanti masuk pertama akan tampil seperti ini. Ini main menu untuk bagian sistem tersebut. Nanti ada main menu untuk gabungan antar semua sistem itu ada. Ketika Anda klik, masuk biodata dosen, klik, nah ini ada input datanya di sini. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, nanti akan keluar balik ke depan lagi. Kemudian Anda melihat data dosen. Nah, data dosen ini bukan untuk input, tapi menampilkan data bimbingan KRS dosen tersebut siapa saja. Itu otomatis muncul. Ini informasi. Kalau tadi itu input data, kali ini output data. Output datanya ada bimbingan skripsi mahasiswa dosen tersebut siapa saja, mengajar mata kuliah apa saja. Ini output tampilan outputnya, informasinya. Kalau tadi di sini untuk input nama dosen, di sini juga ada input mahasiswa siapa nama mahasiswanya, dia ikut mata kuliah apa, ini input data. Oke. Dan ini semua masing-masing akan masuk ke layar yang berbeda. Ini contoh yang sudah cukup lama dulu pernah saya dan tim menyiapkan untuk suatu perguruan tinggi.
Kalau ini contoh yang dibuat kelompok mahasiswa yang terdahulu, ini sistem untuk peringatan adanya kedaruratan. Oke, diklik di sini, ini untuk registrasi dulu. Registrasi nama institusi, nanti akan dapat nomor keanggotaan. Kalau mau daftar, klik, nah ini input datanya di sini. Ditulis nama, alamat, dan seterusnya. Kemudian Anda klik di sini, nanti verifikasi. Kalau ini, balik lagi ke layar awal. Jangan lupa setiap ada layar di bawah, misalkan seperti ini tadi, ada home button, balik ke menu utama. Kemudian ini ada medical emergency, diklik akan muncul sini, ada darurat medis apa, mau pesan ambulan, nah ini ada layanan ambulannya, dan seterusnya. Kemudian ada misalkan bencana alam. Nah, di sini bencana alamnya ini misalkan berupa epidemi. Epideminya, insidennya seperti apa? Anda klik, ini ada peta epideminya. Nah, epidemi apa? Kalau ini cacar air, measles. Kita balik ke layar utama. Nah, itu beberapa contoh yang bisa Anda gunakan. Tapi ini satu bagian ya, ini tugas yang diberikan pada satu mahasiswa. Nanti kita gabungkan antar beberapa sistem tadi, gabungkan menjadi satu sistem besar. Nanti penilaiannya akan ada dua, akan ada penilaian yang sifatnya untuk kelompok dan individu, dan nanti tiap individu itu nanti nilainya gabungan antara kelompok dan individu tersebut. Ya, mudah-mudahan proyek akhir ini akan membawa manfaat yang besar karena nantinya kita secara real bisa mulai berpikir seperti apa sistem yang akan bisa kita kembangkan. Nah, posisi kita memang belum sampai ke pemrograman, tapi lebih pada idenya, lebih pada berpikir mengenai data apa yang diperlukan untuk sistem itu, maka ada entry data, dan ada informasi apa yang perlu ditampilkan, analisis apa yang bisa dilakukan dengan menggunakan sistem tersebut. Yaitu titik fokus kita pada tugas ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.